banyak orang yang bilang, kapan kamu pulang ke Indonesia? Ayo kembangkan kamu Ya, teknologi di Indonesia seperti itu. Justru kita harus mulai bridging koneksi antara institusi di luar dengan yang ada institusi siap. di Indonesia. Kan Indonesia terkenal, Pak. Indonesia tuh kuat kemampuan orang dalamnya, Pak. Kenapa kita nggak manfaatkan titel tersebut untuk kita menjadi perwakilan diaspora di luar negeri ketika institusi ini ingin kerjasama, kita menjadi orang dalam bagi institusi di luar negeri itu untuk kerjasama dengan Indonesia. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Indra Rudiansyah, ilmuwan dari Indonesia yang berada di University of Oxford. Format wawancara kita agak beda akhir-akhir ini, mengingat adanya protokol kesehatan yang baru. Halo Indra, apa kabar? Selamat Halo, datang baik. di Endgame. Halo, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak atas kesempatannya dan I feel such an honor to be here. Terima kasih Sama-sama. banyak Pak. Sama-sama. Saya mau ngobrol cukup panjang nih sama Indra, karena akhir-akhir ini tentunya banyak sekali berita mengenai Anda, dan ini sangat terkait dengan perkembangan terakhir dengan apa namanya Oxford AstraZeneca. Tapi sebelum kita ngobrol panjang mengenai studi Anda di sana, cerita sedikit mengenai perjalanan hidup Anda. Lahir di mana, sekolah di mana, terus sampai ke ITB, terus sampai ke Oxford. Terus di ujungnya nanti kita ngobrol sedikit mengenai masa depan kita semua. Silakan, Indra. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi mungkin saya akan cerita dulu ya Pak tentang masa lalu saya. Jadi saya lahir di Bandung tahun 91, 1 September. Saya sebenarnya dibesarkan di keluarga yang sederhana. Jadi ayah saya itu seorang PNS guru, ibu saya dia hanya seorang entrepreneur. Dia punya toko untuk berjualan seperti itu. Secara background akademik mungkin kedua orang tua saya cukup decent, maksudnya tidak tidak sesuatu yang wah. Ayah saja hanya eh, sebagai pendidik guru, kemudian ibu saya mungkin hanya lulusan SMA. Jadi Hmm. at that time tidak ada privilege istimewa bagi anak-anak yang dibesarkan di keluarga saya. Cuman mungkin ketika saya refleksi lagi kembali terkait dengan perjalanan karir atau edukasi saya, Ya. eh, sekarang saya merasa ada suatu proverb namanya "It takes a village to raise a child". Jadi memang ternyata saya merasa bahwa saya besar segini karena tidak hanya pengaruh dari keluarga inti, tapi juga terhadap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya. Mungkin kenapa saya bisa tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi seperti S1, S2, S3 karena ayah saya seorang guru. Waktu saya 4-5 tahun saya selalu ikut ke sekolah dasar untuk melihat cara ayah saya mengajar gimana. Saya dulu hanya duduk di kelas, ikut gambar-gambar ketika ayah saya mengajar. Ayah Kemudian kalau karena boleh tahu pendidikannya apa, Indra? waktu pertama kali ayah mengajar mungkin dulu setara dengan D3 atau D4 ya Pak. Tapi Ya. sekarang dia sudah menyetarakannya hingga jenjang S1 kalau tidak salah. Ya. Ya, jadi kalau nggak salah kita lulus S1 di waktu yang sama. Jadi ayah saya lulus S1, saya juga lulus S1. Luar biasa, luar Eh, biasa. tapi Terus saya terus. punya kakak, satu kakak perempuan. Dia 2 tahun lebih tua daripada saya. Artinya pendidikan dia lebih cepat, lebih lebih advance 2 tahun dibanding saya. Ketertarikan saya terhadap dunia sains sebenarnya ketika kakak saya mulai masuk IPA di SMA-nya. Waktu itu saya masih SMP. Kemudian saya sering main ke kamar kakak saya cuman sekedar untuk melihat buku paketnya dia atau textbooksnya dia terkait dengan gambar-gambar yang ada di buku paketnya dia, dan saya melihat waktu itu gambar terkait dengan chemistry kayak struktur atom, molekul, atau gambar-gambar biologi terkait ini sistem peredaran darah di manusia, ini sistem saraf di manusia, sistem imun. Wah, ternyata menarik ya sains ya. Dari situ saya kalau ada waktu senggang masuk ke dalam kamar kakak saya untuk baca-baca ini tuh gini loh sistemnya seperti itu. Akhirnya saya dari SD sampai SMA saya mengikuti jejak kakak saya sebenarnya. Saya kan dulu waktu SD sampai SMP kuliah di sekolah lokal ya Pak. Jadi rumah saya dulu di kabupaten. Eh, Ketika SMA kakak saya
sekolah di kota Bandung. Jadi memang ada Hmm. jauh perjalanannya sekitar 1 jam 1,5 jam. Wow. Dan saya bilang ke orang tua saya juga pengen SMA di Bandung karena mungkin secara kualitas dan secara akses terhadap informasi tentang universitas mungkin lebih banyak ketimbang kalau saya sekolah di sekolah lokal dekat rumah. Akhirnya saya memutuskan pas SMA memutuskan untuk sekolah di Bandung. eh, masih jalur yang sama mengikuti IPA karena memang tertarik dengan sains. Di SMA itulah saya mulai dikenalkan dengan yang namanya vaksin. Hmm. Mungkin waktu waktu kecil saya sudah divaksin oleh orang tua, diajak vaksin oleh orang tua saya, tapi saya nggak mengerti apaan sih itu. Saya ke sekolah cuma ditetesi vaksin polio, waktu itu rasanya sangat manis dan enak, tapi kadang saya disuntik juga, jadi kayak kok malah kayak gini ya. Tapi pada saat SMA ada satu guru biologi yang waktu itu saya masih kelas 1 SMA, entah kenapa dari sekian banyak student yang waktu di kelas tersebut, saya diajak untuk ikut kompetisi terkait perlombaan vaksin di Bio Farma. Waktu itu Ya. gabung dengan tim yang kelas 2 dan kelas Ini 3 yang masih mana di mungkin SMA ya? masih di SMA, Pak ya. Masya Allah, Jadi luar waktu biasa. itu waktu itu diajakin oleh guru biologi saya namanya Bu Yani, ayo ikut lomba vaksin. Waktu itu kita di training apa itu vaksin, bagaimana cara vaksin dibuat. Itu kayak pengetahuan-pengetahuan dasar tentang vaksin mungkin ya Pak pada saat itu. Apa bedanya vaksin dengan serum seperti itu. Akhirnya saya juga dibimbing oleh senior-senior saya, eh, bahwa ini loh cara belajar vaksin itu sumbernya dari sini, cara Ya. cara bikin vaksin ini sumbernya dari sini seperti itu. Waktu itu ikut lomba, akhirnya di Bio Farma. Saya juga nggak tahu kalau Bio Farma itu perusahaan vaksin awalnya karena masih SMP. Eh, ya dari situ kita lomba meskipun kita kalah, tapi itu sangat menarik sekali sih, Pak. Di sana kita diajak tur keliling pabriknya. Oh, ini pabrik untuk produksi vaksin, ini tempat penyimpanannya. Dan waktu itu saya baru baru tahu ada yang namanya cold room. Cold room itu jadi semacam kayak kulkas, Hmm. tapi itu satu ruangan. Jadi dan itu suhunya 2 Luar sampai biasa. 8 derajat. Kayak wah, ternyata menarik sekali ya. Udah Akhirnya pas dikasih hint ya dari semenjak udah SMA. dikasihin, betul Pak. Akhirnya pas menuju akhir SMA, menuju kuliah, saya waktu itu memilih 2 jurusan antara perminyakan karena mungkin waktu itu eh, saya mendengar kabar kalau perminyakan itu jenjang prospek karirnya cukup lumayan ya karena mungkin oil and gas company semua orang butuh Ya. energi, so it will be good for the future. Tapi kemudian di sisi lain saya juga saya ingin masuk ke mikrobiologi. Waktu itu saya tahu senior saya ada yang masuk ke situ dan ketika cerita-cerita di mikrobiologi itu kita belajar ini loh dan itu adalah sesuatu hal yang baru bagi saya. Karena kan kalau di SMA kita lebih ke biologi secara makro ya Pak, Ya. manusia, tumbuhan, hewan. Sedangkan mikrobiologi itu lebih ke jasa teknik yang saya sebenarnya nggak pernah melihat fisiknya seperti apa. Wah, oke deh, saya pilihan kedua mikrobiologi SITH. Jadi dua-duanya ITB. Saya ikut SPMB waktu itu, Pak, karena mungkin ujian saringan masuk pribadi USM waktu itu sangat mahal biayanya bagi bagi orang tua saya. Akhirnya saya masuk SPMB. Dulu namanya SPMB itu Senam PTN. Pas zaman saya waktu itu ikut tes, akhirnya tidak diterima di perminyakan, tapi diterima di SITH atau fakultas yang menaungi mikrobiologi tadi. Jadi jurusannya ada Wow. dua, biologi, mikrobiologi. Umpamanya Eh, kalau waktu itu diterima di perminyakan, what would have happened? Em, itu juga pertanyaan yang menarik sih Pak, karena pada saat saya lulus S1 itu berbarengan dengan eh, krisis harga minyak ya Pak. Waktu itu harga minyak sempat Iya, turun per barelnya itu betul. bahkan sempat, 2008. ya betul Pak, 2000 Hmm. ya. Dari 147 Bahkan dolar per barrel ke 30-an. iya betul sekali Pak. Bahkan waktu itu sempat dengar bahwa harga minyaknya itu gratis, cuman kalian harus bayar agak transportnya aja kayak wow. Dan pada saat itu ada kenalan-kenalan saya juga yang banyak di layoff karena itu. Jadi saya juga tidak terbayang sih bagaimana mungkin nasib saya sekarang. Atau mungkin Siap. saya mungkin akan beralih eh, ke bidang lain seperti itu. Tapi mungkin memang ini sudah jadi takdir ya Pak. Eh, Ya. untuk bisa berkarir di mikro di dunia
mikrobiologi seperti ini. Ya, jadi Terus, pada saat S1 eh, kita belajar mikrobiologi karena mungkin di ITB itu kita lebih ke praktikal ya Pak. Jadi ya, beda dengan di kayak katakanlah di Oxford, saya melihat undergrad di sini mereka mereka sangat kuat sekali teori dan critical thinkingnya, but they are hmm, lacking of like practical prakteknya. skill. Hmm, Ya betul. Saya melihat banyak undergrad di Oxford ini ketika mereka S2 atau S3 bahkan tidak tahu cara memegang pipet itu seperti apa atau bahkan hmm, mereaksikan suatu kimia itu apa. Meanwhile, ketika saya compare dengan kita waktu saya S1 di ITB, setidaknya saya tahu bagaimana cara memegang pipet atau melakukan cloning. ya, Jadi kita itu sebenarnya secara praktikal lebih advance seperti itu, Pak. siap, siap, Waktu S1. Cuman mungkin memang skill critical thinking-nya yang harus lebih dipergali secara mandiri seperti itu, ya, Pak. hmm, Ya, jadi waktu S1 di ITB, ketika penjurusan saya masuk mikrobiologi dan ketika ada praktikum, saya mulai sangat tertarik dengan yang namanya molecular biology. ya, Karena wah ini main-main luar biasa. DNA, saya bisa merekayasa DNA seperti itu. Hmm, Saya dulu kan kita sering nonton film X-Men ya Pak, ada iya, mutant, ada sekarang juga masih suka nonton ya juga. betul Pak. Terus kan kalau sci-fi di movie itu kelihatan Ya, sangat keren gitu ya Pak. Scientists save iya, the ya, world atau seperti itu. Wah, akhirnya saya tertarik sekali mendalami ilmu molecular biology. Kebetulan waktu itu ada senior saya setahun beda setahun namanya Ari Dwi Jayanti, dia S3 di Imperial College juga. Dia siap, mengajak saya untuk ikutan yang namanya kompetisi iGEM, Synthetic Biology. Nah, eh, jadi ayo Indra, ini ada kompetisi namanya IJM, ini tentang sintetik biologi yang mana pada saat itu saya nggak bisa membedakan apa bedanya ya, sintetik biologi dengan cloning biasa seperti itu. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk belajar, ikut lomba, dan wah menarik sekali. Jadi saya punya semacam ekstrakurikuler tambahan untuk bisa memperdalam ilmu molekular biologi saya seperti itu Pak. Karena mungkin kalau di kelas mereka kan punya kurikulum yang terbatas, jadi praktikumnya ini dasar, tapi we don't have any chance to explore deeply like what kind of application that we can do with this. hmm, So ya dari situ saya punya mungkin bisa dibilang sudah mengenal advanced skill terkait cloning atau molecular biology karena senior ya. saya yang mengajarkan saya. Akhirnya waktu lulus S1 saya bingung mau kemana. Saya bingung Tapi Anda kemana. ngambil program spesial kan di ITB, Ya, Bachelor's betul Pak. dan S1, S2 digabung kan? Ya, betul. Jadi waktu itu ada program fast track. Biasanya kan S2 kalau di Indonesia itu 2 tahun ya Pak. Siap. Eh, kita dulu ada program fast track, dapat beasiswa dari Dikti, namanya BU Fast Track. Jadi pada saat tahun keempat itu kita bisa mengambil mata kuliah S2 sehingga tahun S2 pertamanya itu dirangkap dengan tahun keempat S1. Karena Nice. kan mungkin tahun Oke, keempat itu menarik. kita sudah tidak ada kelas ya Pak, sedikit sekali kelas, jadi banyaknya mungkin tugas akhir, jadi small Hmm. independent research. Nah, ketika saya lulus S1, saya sudah mengambil beberapa SKS S2, akhirnya saya tinggal melengkapi SKS setengahnya lagi di 1 tahun terakhir, di tahun kelima. Jadi waktu Ya, itu, oke, saya mendapatkan kesempatan untuk dapat BU Fast Track, karena IPK saya waktu S1 memenuhi. Oke, sama lolos beasiswa, ya lanjut untuk S2 di bidang bioteknologi, ya. yang mana sejalan dengan minat saya di molecular biology waktu itu. Saya sempat berpikir apa yang saya lakuin ya setelah S2 ini ya, karena waktu S1 S2 saya masih diberikan uang bulanan oleh orang tua saya, tapi orang tua saya mungkin juga cukup keberatan jika saya harus sekolah S3 lagi, tapi tidak ada penghasilan sendiri, sehingga orang tua saya mungkin waktu itu kan juga cukup terbatas karena saya punya adik Ya, dan orang adik saya juga harus terpenuhi. Akhirnya ya. orang tua saya waktu itu udah mengultimatum, kamu nggak sebaiknya cari pengalaman kerja dulu supaya tahu kamu mau apa. Karena waktu itu hits banget, banyak senior saya langsung dari S1, S2, S3 seperti itu, Pak. Ya, Meanwhile, ya. saya juga nggak tahu kenapa saya harus ngambil S3 dulu waktu S2 itu. Yaudah, saya akhirnya mencari-cari kerja. Waktu itu sempat daftar ke FMGC, ya,
kayak ya beberapa FMCG, oke. FMCG, sorry, FMCG, Ya, it's terus okay. ke perusahaan ekuitas. Justru yang penting saya dapat kerja dulu, Pak. Eh, dan waktu itu Kan banyak anak-anak lulusan ITB yang jadi bankir, jadi pengusaha, ya, nggak di ya betul, teknologi Pak. justru. Betul, banyak yang berahli mazhab. Kemudian, kemudian waktu itu sempat ada tawaran di internal program studi. Ini ada satu Ya, perusahaan kelapa sawit yang butuh ahli molekular biologi untuk bisa research meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Waktu itu saya daftar sebelum lulus, jadi kayak 6 bulan sebelum lulus, dan langsung diterima. Terus saya bilang, ya tapi saya baru lulus 6 bulan kemudian. Oh tidak apa-apa, akan saya tunggu. Oke. Tapi mungkin orang tua saya kali ya Pak, kenapa kamu nggak, karena kerjanya itu di Serpong waktu itu, yang kelapa sawit itu Pak. oke, Orang tua saya, oke. kenapa kamu nggak kerja di Bandung aja? Kamu kan dulu minat sama vaksin, di Bandung ada Bio Farma, coba apply aja deh. Akhirnya waktu itu, menjelang saya lulus, saya apply ke Bio Farma. Waktu itu dari perusahaan sawit itu sudah nelpon saya, kamu kapan lulus? Aduh, kayaknya saya lulusnya terlambat deh, karena waktu itu ada masalah dengan sampel saya Pak. Saya harus Nah, nunggu 3 bulan lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya pada at some point saya juga diterima di Bio Farma untuk kerja di R&D, dan mendadak semua tugas akhir saya waktu S2 itu diperlancar Pak. Jadi sampelnya ternyata alhamdulillah. datang lebih cepat. Terus pada saat Wow. saya eksperimen lancar-lancar aja, tidak ada kegagalan. Ternyata memang ini memang sepertinya harus kerja di Bio Farma, karena ketika saya kerja lulus Bio Farma semuanya lancar seperti itu Pak. Jadi Luar biasa. saya akhirnya menghubungi, minta maaf ke perusahaan kelapa sawit itu bahwa saya mendapat pekerjaan lain dan mungkin ini lebih sesuai dengan bidang dan minat saya. Tapi saya akan coba carikan pengganti saya seperti itu. Ya mereka akhirnya kecewa, cuman tidak apa-apa Pak, karena it's based on personal choice, dan saya juga belum tanda tangan kontrak pada saat itu. Oke. Jadi pada saat saya masuk ke Bio Farma, saya diinterview oleh bos saya waktu seleksinya. Pertanyaan dia adalah, kamu kira-kira 5 tahun ke depan mau ngapain di Bio Farma? Terus saya lihat, saya sepertinya 5 tahun ke depan mungkin akan mulai S1, maaf, S3. Karena saya yakin kalau perusahaan riset farmasi, terutama vaksin itu adalah perusahaan yang bunuh diri, Pak. Jadi Hmm, kan kalau vaksin itu sebenarnya untuk ya. preventif ya, Pak. Hmm, Ketika orang-orang sudah tidak ada lagi yang terkena penyakit itu, artinya vaksin tidak diperlukan. Contoh smallpox. Smallpox itu sekarang sudah tidak ada di dunia, jadi kita hmm, tidak perlu lagi vaksin smallpox. Itu sama kasusnya dengan polio sekarang. Polio kita sudah mau ya. eradikasi, dan Bio Farma itu salah satu produsen vaksin terbesar di dunia yang import ke 103 negara, 130 negara untuk vaksin polio. Kalau misalnya polio berhasil eradikasi, berarti Bio Farma nggak perlu jualan polio lagi, income-nya Hmm, bakalan menurun. Jadi saya berpikir mungkin kita harus mencari produk-produk baru vaksin yang sampai sekarang belum ada. Saya dulu berkata seperti itu. hmm. Akhirnya saya diterima di Bio Farma, dan saya 4 tahun kemudian ya akhirnya melanjutkan S3 sekarang Pak. Karena ketika saya Luar biasa. bekerja di Bio Farma, ya saya melihat bahwa urgensi kita untuk menghasilkan produk baru itu sangat 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 penting Sangat luar biasa. Hmm, ya Pak, karena hmm. selain itu untuk kemajuan perusahaan, itu juga bisa meningkatkan public health masyarakat, karena kan kita itu masih menjadi endemik ya Pak bagi three big Betul. disease kayak HIV, malaria, dan TB. Iya, Meanwhile sekarang belum betul. ada vaksinnya, sehingga ya mungkin kalau S3 saya bisa berkontribut untuk mencari vaksin tersebut, why not, seperti itu Pak. Hmm. Terus Anda dapat beasiswa dari LPDP kan untuk Oxford? Iya Pak, betul. Luar biasa. Eh, ya, saya 2006 Jangan lulus lupa tuh 2000. sama negara. Betul Pak. Sebenarnya saya juga beruntung sekali Pak, karena negara kita mempunyai mekanisme untuk scholarship yang seperti LPDP, di mana Ya, itu program yang dari luar biasa. ya Mulia betul sekali. Pak, betul. Dari segi jumlah jumlah stipend dan yang di coverage itu kita relatif lebih tinggi dibanding scholarship lainnya. Saya Ya, jarang sekali melihat ada scholarship yang mereka juga bersedia untuk menanggung keluarga inti ketika kalian sudah berkeluarga dan dibawa ke luar negeri, seperti betul. itu Pak. Sangat jarang Betul. sekali. Kemudian ada biaya komponen lain seperti buku per tahun, atau Ya. settlement allowance, atau apalagi ya Pak, semacam
Jika berhasil publish kita juga mendapatkan semacam bonus seperti itu Ya, Pak. ya. Jadi Pokoknya memang robust merupakan lah ya paketnya. betul Pak. Ya. Mhm. Luar biasa. Beda sama program beasiswa yang kita lihat lah di tahun 80-an, 90-an. Ya betul. Tinggal gimana itu bisa di scale up aja supaya lebih banyak lagi orang Indonesia Ya, bisa bersekolah setuju di Pak. sekolah-sekolah yang luar biasa di dalam maupun luar negeri. Ya. Oke, eh, ada satu hal yang Anda hobi nih, yaitu musik. Anda di marching band. Ya. Ya betul Pak. Sebenarnya Emang dari ini ada kecil gitar, hobi tapi musik bukan gitar atau? saya. Oke, main gitar aja. Saya lihat Enggak di Pak. kamar Anda ada gitar tuh yang digantung. Sebenarnya saya tidak bisa main musik pada waktu saya sebelum join marching band. Ini gitar bukan Oke, gitar saya, Pak, gitar housemate saya. Eh, jadi oke, di ITB itu kan banyak sekali unit kemahasiswaan ya, Pak. Kalian mau aktif di ya, unit, mau aktif di BEM atau himpunan, itu personal choice. Tapi waktu itu saya melihat banyaknya unit ini, sayang sekali saya tidak gabung satupun. Nah, itu tuh ya. saya coba mendaftar beberapa. Apa sih hal yang saya belum bisa dan tapi menarik buat saya? Oh, main musik. Eh, Waktu itu saya sangat sangat buta sekali dengan not balok, tidak ada background musik dalam hidup saya sebelumnya. Nah, itu saya Oke. datang ke datang ke standnya Banyak marching band musisi waktu itu. yang ngetop nggak tahu not balok juga kok, tenang aja. Betul, Pak. Saya waktu itu datang ke dua unit, namanya ISO. ISO itu semacam orkestra, dan MBWG, marching band. Ketika saya mendaftar unit orkestra, ternyata waiting list-nya sudah banyak, karena memang em, mereka kan main orkestra, terus mereka pada dasarnya sudah punya skill musik ya, Pak. Wah, saya pikir ini akan berat bagi saya dan juga pasti bakal tersisi di awal. Ya udah daftar sih daftar dulu aja. Terus pas saya datang ke stand marching band Wanita Grenisa, pas saya tanya orang yang menjaga standnya, seniornya, langsung dia kayak mengencourage gitu, wah tidak apa-apa, saya juga nggak bisa main musik sebelumnya, main alat balok, tapi kita diajari dari awal, katanya. Akhirnya eh, masuk unit marching band, dan ternyata latihannya itu benar-benar seperti militer ya Pak. Karena mungkin marching band itu harus high disiplin, terus harus harus kompak satu tim. Karena kan kita nggak bisa Iya. Lebih main sulit marching daripada band. molecular biology. Setuju Pak. Bahkan dulu itu kita terkenal Pak, anak-anak marching band itu bahwa kamu kuliah di ITB jurusannya marching band, unit kamu mikrobiologi katanya. Karena kita latihan waktu itu kalau ada event itu bisa dari hari Senin sampai Minggu. Kalau pas kuliah itu bisa dari jam 7 sampai jam 10. Kalau hari Minggu itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, Pak. Jadi main Eh, instrumen apa saya akhirnya? main melofon, Pak. Melofon itu Oke. semacam brass, Ya. atau Mhm. ya, dari situ saya main melofon, diajarin gimana caranya niup. Ternyata niup trompet atau melofon yang Nggak benar-benar trompet itu gampang. susah ya, Pak. Betul, nggak Nggak gampang. gampang. Saksofon, klarinet, Ya, flute, trompet betul. nggak gampang. Apalagi tuba. Ya, karena dulu saya Ya. tahunya trompet itu yang buat tahun baru ya, Pak. Yang kita tinggal blow, terus kayak sut, Nggak, nggak untuk alat. straightforward. Iya, betul. Iya, iya. Untuk ini kita harus kayak ada semacam mouthpiece yang kita harus mengatur, mengejas mulut kita, bibir kita itu sedemikian rupa sehingga ada kayak semacam pressure udara yang bisa akhirnya Tuh. menghasilkan nada dengan bantuan thumbs, apa, ya, tombol-tombolnya gitu, Pak. Saya kayak waktu itu belajar 3 bulan belum bisa niup sama sekali. Akhirnya pernah waktu itu one to one session dengan senior saya, gini loh Ndra, diajarin gini-gini. Ya akhirnya bisalah saya main 1 atau 2 oktav, Pak. Seperti itu. Oke. Terus masih main nggak melofon sekarang? Sekarang udah jarang sekali Pak, karena alatnya juga saya tidak ada. Kemudian juga mungkin saya sekarang lebih tertarik dengan molecular biology seperti itu Pak. Tapi mungkin kalau saya dikasih kesempatan untuk main lagi, saya tertarik sih Pak. Tapi tunggu dulu, selama sekolah sampai ke Oxford itu favorit Anda tuh cuma molecular biology aja? Nggak suka fisika, kayak nggak suka kimia atau apa gitu? Matematika Eh, mungkin? Kalau matematika, saya suka statistik Pak sebenarnya. Oke, Jadi dalam oke. bidang Ya, ya. matematika, saya sangat suka statistik. Dulu waktu saya S1, kita ada mata kuliah namanya ProbStat, Probabilities and Statistics. Ya. Waktu Mhm. itu dosennya lumayan tegas, tapi somehow saya tuh selalu terchallenge dengan,
orang-orang takuti gitu Pak. Misalnya orang ini takut dengan mata kuliah ini karena mata kuliah ini Hmm, kompleks. Seperti molecular biology itu cukup cukup siap. kompleks ya Pak. Tapi saya terchallenge untuk bisa kemudian statistik waktu itu dosennya cukup tegas, jadi semua orang juga takut dengan dosen beliau, tapi itu mata kuliah wajib. Justru saya bisa semacam Excel ya Pak di kelas gitu. Saya baca-baca dulu sebelum kuliah, oh ternyata histogram itu dia cocok untuk menampilkan data seperti ini. Minimal data-data diskrit itu bagusnya oleh oleh tampilannya seperti ini, seperti itu Pak. Di waktu itu terchallenge untuk bisa Excel di kelas tersebut. Dan sampai sekarang ternyata ilmu statistik itu banyak applied di berbagai hal. Salah satunya pengembangan Ya, vaksin uji klinis seperti itu, Pak. betul. Jadi memang dan terkait dengan molecular biology, sebenarnya molecular biology itu kan ilmunya tuh mirip-mirip ya Pak dengan Betul, biokimia, betul. dengan Hmm. enzimologi. Jadi kalau kamu belajar satu core itu, kamu bisa paham cellular biology, molecular biology, biochemistry, dan enzimologi. Jadi ya Betul. dunianya di situ seperti itu, Pak. Tapi kalau saya Ya, ditanya ya. tentang tanaman ini apa namanya, kamu identifikasinya gimana? Oh, mungkin saya bakalan buta di situ, Pak. Seperti itu. Iya, betul. Bahkan statistik itu juga udah menjadi fondasi untuk data science yang sangat applicable sekali untuk teknologi dan segalanya. Ya, Oke, kita fast forward deh ke Oxford, ya kan? ya, Kalau ya, saya baca, itu kan Sarah Gilbert sama Catherine Green, itu dia menulis buku The Vaxxers, kan? ya, Dan kalau saya ya. pelajari, dia tuh sebetulnya udah menekuni apapun lah selama puluhan tahun. Tapi yang Mhm. sangat menarik kalau menurut saya itu adalah eh, teknologi yang dia kembangkan, yang dia juluki sebagai platform teknologi, yang Mhm. mana optionality-nya tuh mudah sekali, Ya, ya kan? Dan itu yang membuahkan kapasitas di Oxford untuk bisa mengikuti perubahan virus terakhir ini. Mhm. Dan coba deh kita kita mulai gali deh Ya, mengenai mengenai apa yang Anda lakukan, apa yang Sarah dan Catherine lakukan. Terus juga dikupas juga mengenai kenapa menggunakan DNA yang merupakan double-stranded molecule dibandingkan RNA. Dan RNA itu kan yang diberdayakan oleh Pfizer atau Pfizer BioNTech dan Moderna. ya, Kenapa nggak menggunakan RNA, ya, justru menggunakan DNA? Silakan, ya. Indra. Eh, Jadi, em, kalau kita berbicara tentang platform teknologi vaksin ya, Pak, Mm-mm. kita bicara mungkin yang sudah established dulu, konvensional. Kalau vaksin itu dibuat ada dua cara. Kita mengambil patogen. Patogen itu mikroba atau virus yang dia bisa menyebabkan penyakit dari tubuh. Jadi ada virus, bakteri, parasit, itu kita sebut patogen. Nah, si patogen itu kita bisa ambil, kita bisa lemahkan dengan cara ditumbuhkan yang tidak di kondisi yang tidak optimum, akhirnya mereka lemah tapi masih hidup, atau kita ambil terus perbanyak di lab, tapi kita inaktifkan dan dimasukkan ke dalam tubuh. Karena mereka patogen dan mereka itu benda asing bagi tubuh, tubuh kita akan menghasilkan respon imun. Itulah tujuan goalnya dari vaksin ya Pak, mendidik sistem imun kita lebih awal. Nah, Siap. cuman dengan berkembangnya teknologi biomolekuler, eh, tidak semua dan juga alasan kenapa tidak kenapa patogen itu untuk yang live attenuated atau inaktif itu sulit untuk diaplikasikan ke beberapa penyakit karena memang pertama seperti HIV itu terlalu berbahaya untuk kita bisa mengkultur HIV dalam jumlah Siap. besar. Atau misalnya ada beberapa bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis yang itu juga untuk menumbuhkan bakteri tersebut di lab itu Ya. cukup sulit, Pak. Akhirnya dengan bantuan teknologi molekuler kita main nih, oh ternyata apa sih dari bagian patogen itu yang sebenarnya bisa menginduksi tubuh kita untuk menghasilkan Hmm. respon imun. Misalnya Ya. untuk hepatitis B itu ada protein di permukaannya virus itu ternyata kalau misalnya protein ini kita bisa produksi di lab tanpa harus memproduksi virusnya, itu bisa jadi bahan baku utama vaksin. Ya, Hmm. akhirnya dengan bantuan cloning dimasukkan ke ragi,
ragi itu kan lebih aman untuk dikultur ya Pak. Dan ragi juga Ya, berperan sebagai sebagai pabrik untuk memproduksi protein itu. betul. Terus dikultur raginya, proteinnya dihasilkan, dimurnikan, itu bisa jadi bahan utama vaksin. Oke, cuman berpikir lagi, untuk penyakit-penyakit yang emerging disease seperti SARS-CoV-2, SARS atau Hmm. Zika atau Bird influenza flu. katakanlah Ya. Pak, ya Pak betul influenza. Itu kan kita tidak tidak tahu the next step-nya itu Hmm. apa yang akan terjadi. Terus Ya. untuk bisa memproduksi protein juga cukup waktu yang lama Pak hingga bisa di-identify bagian mana dari patogennya. Kenapa kita tidak punya suatu platform yang itu seperti main Lego, Pak. Jadi plug and display ketika ada patogen atau virus baru yang muncul, kita bisa ambil informasi genetiknya, masukin ke dalam suatu kendaraan, dan materi genetik itu artinya kan dia cetak birunya protein ya, Pak. Kita Hmm. masukkan ke dalam tubuh biar tubuh kita sendirilah yang memproduksi protein itu. Nah, akhirnya Salah Gilbert dan kawan-kawan mendalami mendalami teknologi viral vector menggunakan adenovirus atau poxvirus. Jadi banyak sekali Pak Ya. viral Dan vector itu itu. adenovirusnya saya dengar diambil dari chimpanzee ya. Ya, betul. Oke. Awal-awalnya memang Oke. adenovirus platform yang dikembangkan itu berasal dari manusia, Pak. Cuman kan Siap. adenovirus itu dia virus juga ya, Pak, benda asing bagi tubuh. Ya, ya, ya. Artinya ketika Sama kita lah DNA-nya 99%. Ya, betul, Pak. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan Yang saya dengar adenovirus. justru kita dengan pisangnya 66 apa 60% sama. Iya, betul, Dengan Pak. sapi 80% sama DNA. Kemiripannya. Betul, betul. Eh, Kadang-kadang jadi kita kalau kita sama pohon pisang sok pinter, padahal kita 60% sama. betul Pak. Eh, Jadi Silakan, silakan. Kak, Terus, kalau kalau kita menggunakan adenovirus yang berasal dari manusia, karena kita sudah pernah terpapar sebelumnya ya Pak. Kadang kita kan merasa kita merasakan common cold, bisa jadi itu karena adenovirus ya Pak. Common cold itu kalau di Indonesia mungkin dibilangnya panas dingin ya Pak, tuh. bukan flu. Nah, itu kan bisa disebabkan oleh virus juga. Nah, artinya kita sudah memiliki antibodi yang bisa menetralisir si kendaraan vaksin tadi. Jadi mungkin akan mengurangi keefektivitasan dari vaksinnya tersebut. Siap. Akhirnya Salah Gilbert dan tim berpikir, oke, kita harus cari adenovirus yang nggak pernah sama sekali menyentuh manusia. Akhirnya mereka melakukan screening, ditemukanlah adenovirus dari simpanse yang ternyata secara seroprevalensi manusia itu tidak pernah terpapar atau jarang sekali terpapar dengan virus itu. Akhirnya kita gunakanlah vektor itu di berbagai model vaksin. Jadi, Ya. oke, kita coba viral vector ini untuk influenza, untuk Zika, untuk apa. Jadi itu semacam kayak kita punya DNA-nya, Pak. Terus ada di DNA itu sebagian part yang kita bisa pasang ganti dengan target dari patogennya. Jadi kalau misalnya, oke sekarang kita mau uji klinis vaksin MERS misalnya, atau Ebola, oke kita ambil DNA Ebola, masukkan ke situ, terus kita uji coba di hewan atau di manusia. Oh ternyata berhasil, oh ternyata gagal, oke kita coba cari yang lain. Jadi emang sangat mudah sekali teknologi viral vector itu Pak untuk bisa Oke. mengevaluasi banyak vaksin. Oke. Makanya kenapa ketika pandemik ini terjadi, vaksin-vaksin yang pertama kali mendapat license untuk emergency use itu adalah entah viral vector atau RNA karena kedua platform itu memiliki fleksibilitas yang tinggi dan Betul. dia bisa fast respon terhadap Ya. outbreak. Ya. Tapi kalau kita perhatiin kalau menggunakan RNA Mhm. itu kan tahapannya lebih kecil, lebih dikit dibanding Ya. dengan DNA kan. Kalau DNA itu Ya. kan harus dimasukin ke nukleusnya, Ya. Ya. baru kita rekayasakan untuk terjadi apa sih messaging lewat messenger Ya. RNA ini untuk Ya. terproduksi proteinnya kan, sehingga Ya. imunitasnya itu bisa berkembang. Ya. Sedangkan kalau RNA kan langsung ke sitoplasmanya aja, Ya. tidak perlu ke nukleus. Nggak, saya agak bingung aja kenapa multi stage dibandingkan single stage aja seperti yang dilakukan oleh RNA. Itu. Ya. Kenapa mungkin waktu waktu Sarah Gilbert decide tidak menggunakan platform mRNA karena pada saat zamannya platform mRNA itu masih sulit aplikasinya, Pak. Jadi Oke. secara konsep it's possible, tapi pada saat praktik di lapangan it's difficult. Difficultnya kenapa? Karena
Waktu itu kita belum tahu atau ilmunya bahwa mRNA ini mesti dimodifikasi, ada semacam bagian dari molekul yang bisa menstabilisasi si mRNA-nya itu. Karena mRNA itu dia cepat terdegradasi, Pak. Jadi dia Hmm, harus dikonten di suhu yang sangat rendah. Jadi kalau ya, handling di betul. lab, kalau kita salah handling, misalnya suhunya naik dikit, itu ya udah DNA-nya, RNA-nya terdegradasi, akhirnya rusak ya Pak. Jadi nggak bisa dipakai. Tapi waktu itu kita belum belum tahu ada teknologi semacam modifikasi-modifikasi di RNA yang dia bisa bikin lebih stabil. Oh, Kemudian tapi DNA kan lebih stabil karena double stranded kan betul, molekulnya. betul. Ya, Kalau DNA masuk itu akal lebih sih. stabil, Hmm, ya. ya, Eh, Kalau secara aplikasinya memang RNA itu straightforward, Pak. Dia kan siap. cetak biru ya, Pak. Jadi dia tinggal masukkan ke sel, nggak perlu masuk ke inti, betul tadi kata Bapak, tapi langsung dihasilkan protein. Cuman waktu itu masalahnya adalah delivery sistemnya, Pak. Jadi Hmm, RNA itu nggak bisa kita masukkan ke dalam tubuh hanya hanya RNA saja ya, Pak. Karena ya, tubuh ya. itu pasti akan langsung mendegradasi juga. Jadi perlu ada suatu formulasi di mana si mRNA itu semacam dibungkus dan dia bisa langsung masuk ke sitoplasma seperti itu. Siap. Nah, waktu itu mungkin teknologinya belum ada dan untuk viral vector ini itu lebih straightforward waktu itu. Jadi mungkin waktu itu akhirnya Sarah Gilbert dan kawan-kawan decide, oke kita pakai viral vector selain dia lebih straightforward, kemudian kita bisa bisa punya punya resource-nya juga di situ. Akhirnya Ya. ya mungkin decide di situ, Pak. Ini saya mau gali beberapa hal mengenai temuannya Sarah dan teman-teman. Mhm. Eh, Tentunya sikap untuk dia tidak mematenkan ini sangat mulia, ya kan? Ya, Dan itu tentunya juga ekornya. Ini adalah efisiensi dan eh, kemurahan biaya, ya kan? mhm. Kalau saya hitung itu mungkin jatuh-jatuhnya untuk vaksin Oxford AstraZeneca itu 3 sampai 5 dolar Ya, dibandingkan dengan Pfizer atau Moderna atau yang lain lah, yang mana intellectual property-nya itu lebih diproteksi ya dan ya, diberdayakan untuk kepentingan ya, komersil, itu bisa membuahkan harga sampai mungkin 20 dolaran. ya, Nah, itu kan sangat mulia, ya. apalagi mengingat ya udah banyak sekali manusia di dunia ini sudah terdampak selama 18-19 bulan terakhir, dan ini ujungnya juga belum kelihatan. Kalau saya hitung itu mungkin sangat memungkinkan atau feasible untuk Oxford AstraZeneca itu memproduksi atau diproduksi sampai 4 sampai 5 miliar dosis, ya kan? Ya. Dikarenakan hal-hal seperti itu, dan dosis yang dibutuhkan untuk fase pertamanya itu juga yang saya dengar nggak perlu satu full, bahkan cuma setengah aja. Mhm. Apa Ya, apa itu observasi yang masuk akal atau nggak tahu? Saya mau ya. ngecek aja dengan Anda. Gimana Ya Indra? betul Pak. Jadi teknologi viral vector ini kan sudah dikembangkan dari 2013 kalau di Jenner Institute itu Pak. Dan memang sebenarnya teknologinya itu patennya memang punyanya Sarah sama Adrian Hill Siap, patennya. Terus ada teknologi scaling up manufacturing. Jadi kan si vaksin ini selain bisa dibuat harus bisa di manufacturing ya Pak untuk ke siap, jumlah besar. Itu juga ada siap. teknologinya. Itu juga dipatenkan. Salah satu yang mengembangkan teknologi scaling up manufacturing itu juga sebenarnya ada satu WNI Pak. Ada seorang WNI namanya Karina Jo. Dia yang Iya, mengembangkan metodologi luar produksi biasa. vaksin AstraZeneca itu, Pak. Dia juga punya patennya sebenarnya, Pak. Cuman ketika kan Sampaikan vaksin salam terima kasih kepada Karina juga baik, Pak. dari Sebenarnya dari Karina teman-teman di Indonesia. ya betul, Pak. Sebenarnya Karina Jo inilah yang sangat berjasa sehingga Luar kita biasa. bisa punya vaksin AstraZeneca di seluruh dunia, Pak. Seperti itu. Ya, Eh, ya, mereka punya patennya. Tapi kita sadar bahwa ini untuk kemanusiaan dan kita pun sendiri tidak bisa mengembangkan vaksin ini kalau kita tidak punya support funding dari ya, lembaga nirlaba seperti SEPI atau government atau ya. filantropis yang mereka menyumbangkan dananya untuk pengembangan vaksin ini. Oke, akhirnya sepertinya core management timnya seperti Sarah Gilbert dan lain-lain decide untuk dan juga dari universitas
memutuskan untuk ya kita punya paten ini tapi kita tidak akan mengambil royalti dari penjualan vaksin ini. Artinya ada semacam komponen biaya dari produksi vaksin yaitu royalti yang tidak dibebankan ke harga vaksinnya itu. Jadi benar-benar vaksin yang dijual sekarang itu mungkin kalau kasarnya itu hanya COGS-nya aja ya Pak. Jadi ongkos Ya. produksinya saja. Eh, Sehingga kita bisa produksi banyak. Seperti itu Pak. Kenapa harganya bisa murah? Iya, bisa Kemudian, sepertujuh atau seperenam, luar iya biasa betul, dibanding betul. kompetitor lainnya. Iya, Apalagi untuk negara-negara berkembang ya, yang mungkin iya, kapasitas fiskalnya atau kapasitas keuangannya itu nggak setinggi yang ada di negara-negara lebih maju atau negara-negara maju. iya. Dan betul Pak, betul sekali. Dan kita juga sadar bahwa everyone is not safe until everyone is safe, gitu ya Pak. Jadi kita, Absolutely. ya, kita sadar bahwa kita nggak bisa berhasil memerangi COVID ini kalau semua orang di planet bumi ini tidak divaksinasi kalau misalnya bisa divaksinasi ya Pak, tidak divaksinasi oleh vaksin COVID ini. Dan Ya, ya. tidak semua negara, betul Pak, tidak punya kemampuan fiskal untuk membeli vaksin. Tidak Hmm. semua negara bisa memproduksi vaksin. Akhirnya mereka decide bahwa, oke, kita tidak akan mengambil royalti dan kita akan join dengan programnya Gavi dan WHO terkait Ya. COVAX Facility, sehingga semua negara bisa punya equality terhadap dosis vaksin yang bisa mereka peroleh seperti itu, Pak. Ya. Kalau Ya. saya pelajari itu efficacy Mhm. di dosis kedua Mhm. untuk Oxford AstraZeneca itu sangat berkenan Ya. Ya. dibandingkan efficacy yang ada di produk-produk lainnya. Mhm. Eh, tapi ada satu statistik yang saya lihat itu dalam konteks hospitalization prevention itu tinggi Mhm. sekali loh, Ya. iya kan? Dan Ya. itu kalau menurut saya perlu di highlight Ya. bahwasanya ini nggak bisa di underestimate juga efektivitasnya gitu loh. Ya. Apalagi mengingat affordability-nya yang juga nggak bisa di underestimate. Ya. Itu bisa menjadi faktor-faktor yang mungkin aja bisa mengamankan dan menyamankan kita ke depan. Ya. Apalagi kalau ini dibungkus dalam konteks proses vaksinasi di Indonesia, yang menurut saya ini masih memakan cukup lama waktunya. Mhm. Eh, Apalagi eh, setelah varian Delta, ini kemungkinan atau kemungkinan besar akan ada varian-varian baru. Mengingat virus itu kan ya keunikannya juga ada dan Ya. keinginannya juga nggak bisa dikontrol untuk Betul, dia Pak. melakukan bukan hanya replikasi tapi mutasi, ya Ya. kan? Ya. Betul, Pak. Jadi memang virus, terutama virus SARS-CoV-2 ini karena dia material genetiknya tuh RNA ya, Pak. Jadi kalau Hmm, manusia kan manusia atau makhluk tingkat tinggi lainnya punya DNA atau RNA. Minimal virus itu hanya DNA atau RNA. Jadi milih siap. cuma salah satu. Nah, virus-virus RNA seperti SARS-CoV-2, influenza, mereka itu nggak punya, ketika mereka mereplikasi diri ya, Pak, di dalam tubuh manusia atau inangnya, Ya, mereka nggak punya kapabilitas untuk memperbaiki cetak biru material genetik yang mereka perbanyak. Jadi betul. makanya tingkat mutasinya itu tinggi. Artinya semakin banyak orang terinfeksi, Ya, semakin banyak virus itu, semakin sering virus itu bereplikasi, ya. artinya semakin banyak mutan-mutan baru yang muncul. Kalau ilmu mutasi kan mereka berlawan ke ini ya Pak, ke berbagai arah. Mereka bisa fit Ah, buat virusnya, bisa malah bikin unfit. Nah, varian-varian muncul yang itu ternyata adalah hasil mutasi virus yang ternyata dia justru memberikan si virus itu kemampuan untuk lebih fit menginfeksi tubuh kita. Artinya betul. ya itu Pak, kalau kita mau mau menghentikan laju mutasi virusnya, ya kita harus punya kekebalan terhadap virus sendiri. Jadi kita harus vaksinasi lah orang sebanyak-banyaknya agar virus Hmm, itu nggak punya inang yang favorable buat si virus itu untuk bermutasi seperti itu, Pak. ya. Aman nggak untuk berhipotesa bahwasanya dengan pemberdayaan platform teknologi yang dikembangkan oleh Sarah Gilbert ini, apabila ada variasi atau varian Hmm. baru berdasarkan mutasi, lebih gampang untuk Oxford AstraZeneca melakukan adaptasi. Ya, eh, Iya kan? ya, saya bocorkan sedikit, Pak. Siap, Jadi, siap. ketika muncul varian-varian baru itu,
kita langsung ada ahli molekular biologi namanya di tim kita namanya Sumoris, itu langsung mendapatkan arahan untuk oke kita buat vaksin untuk varian-varian baru ini just in case vaksin Hmm, yang existing sekarang itu efektivitasnya tuh sampai tidak ada sama sekali, Pak. Jadi siap. just in case seperti itu. Jadi timnya itu langsung membuat lagi vaksin untuk varian-varian barunya, tapi sampai sekarang alhamdulillah varian yang muncul sekarang masih bisa dihandle oleh vaksin yang existing sekarang, setidaknya oleh selain AstraZeneca, Pfizer, dan saya tidak tahu kalau data-data untuk vaksin lainnya. Cuman kalau saya baca di beberapa paper, itu kapasitas neutralisasinya itu dari antibodi yang dihasilkan itu masih ada. Meskipun memang Hmm, ada sedikit penurunan di beberapa strain. Contohnya yang AstraZeneca itu ada penurunan di strain beta atau South Africa strain, siap. tapi masih memiliki. Cuman saya juga mau meng-highlight, Pak, ketika kita muncul varian baru, itu bukan serta merta dan kita uji coba di lab antibodinya dipertemukan dengan virus masih bisa netralisasi atau tidak. Kalau bisa tidak gagal atau ada menurun, itu bukan semerta-merta bahwa vaksinnya tidak jadi efektif. Ya, Karena itu kan pengujian di lab ya Pak, yang mana parameternya itu sangat terbatas dan kita hanya melihat antibodi yang bekerja. Sedangkan di dalam tubuh itu tidak cuma antibodi yang bekerja Pak, ada siap, sel T, ada juga siap. innate respon atau imun bawaan yang bekerja, ada juga komplement yang bisa membantu antibodi untuk bisa lebih bagus bekerjanya. Jadi Hmm, eh, itu nggak menggambarkan apa yang terjadi di tubuh kita Pak, seperti itu. siap. Bisa dijelasin nggak kenapa waktu dalam periode atau masa trial yang dilakukan di beberapa negara, termasuk di Brazil, di Kanada, dan di Inggris, itu efikasi setelah dosis kedua itu agak-agak beda di masing-masing negara. Apakah itu karena faktor geografi, demografi, atau etnis, atau apapun lah? Saya curious Ya. saja. Ya, eh, saya yakin sih Pak, faktor demografi itu bisa berpengaruh terkait dengan efikasi dari vaksin. Karena geografi atau race yang berbeda, mereka punya semacam genetic background yang berbeda juga, yang mana itu bisa berpengaruh ke dalam vaksin itu bekerja. Jadi sekarang itu ada suatu bidang di vaksin namanya itu sistem vaksinologi. Jadi mereka itu melihat bagaimana vaksin itu masuk ke dalam tubuh dan korelasinya dengan genetik seperti itu, Pak. Itu bidangnya sangat advance sekali. Saya juga pengen belajar nanti ke depannya seperti itu. Saya yakin bahwa itu juga ada pengaruh besar terhadap efikasi dari beberapa negara gitu ya, Pak. Tapi Hmm, selain itu juga, kalau dilihat di desain studinya itu memang ada perbedaan antara regimen itu pengaturan pemberian vaksin, Pak. Jadi antara dosis hmm, ke-1 dan dosis kedua itu ada beberapa yang beda. Misalnya katakanlah di Oxford itu awalnya kita hanya pengen single dose, Pak. Jadi hanya cukup satu dosis. siap, Karena kan anggapannya dulu vaksin-vaksin untuk pandemik itu kalau satu dosis bisa efektif, artinya lebih cepat mencapai herd immunity seperti itu kan, Pak. ya, Tapi ternyata jadi kita punya cohort yang satu dosis dan cohort yang dua dosis. Hasil dari imunologinya itu yang cohort dua dosis dia imun responnya lebih robust. hmm, Akhirnya eh, di clinical trial yang dulu satu dosis, yang jumlah volunteernya lebih banyak, itu dipanggil kembali untuk kamu mau nggak dapat dosis kedua? Karena hasil dosis kedua itu ternyata dia lebih robust imunogenisitasnya. Akhirnya mereka dipanggil kembali, disuntikan dosis kedua, yang mana berarti gap waktunya itu jauh lebih panjang. Nah, ternyata finding yang sekarang itu menunjukkan kalau misalnya gapnya itu sangat panjang, misalnya katakanlah 12 minggu atau 3 bulan, eh, imuno, imun respon yang dihasilkan justru lebih baik kalau cuman 4 minggu misalnya, Pak. Kalau imun responnya lebih baik, artinya efikasinya mungkin akan lebih tinggi seperti itu. Nah, ya, teorinya bagaimana? Mungkin teori yang saya pahami adalah ketika kita mendapatkan dosis pertama, tubuh kita kan langsung respon ya Pak, respon ke dalam ya, tubuh. Kemudian kita tidak terpapar dan tubuh juga memerlukan waktu untuk memproses vaksin itu hingga dihasilkan antibodi-antibodi atau sel memori lainnya. Nah, kan virus itu di dalam material vaksin itu di dalam tubuh juga didegradasi ya Pak, lama-lama hilang. Ketika kita di dosis lagi suntik kedua, mungkin yang bekerja itu adalah lebih ke
memory cells dan Hmm. sehingga dihasilkan antibodi-antibodi yang dia justru bisa berikatan lebih kuat atau memiliki afinitas yang lebih tinggi. Sehingga Siap. mungkin teorinya seperti itu, Pak. Tapi saya juga harus cross check lagi karena banyak teori kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin Hmm. perbedaan antara geografis di satu negara dengan yang lain karena salah satunya itu selain genetic background, regimennya juga berbeda seperti itu, Pak. Siap. Mungkin yang harus diantisipasi juga di negara-negara yang ada musim dingin. Hmm. Ini kan iklim akan berubah dalam waktu dekat beberapa bulan ke depan kan. Jadinya Ya, produksi vitamin D juga akan berkurang ya, atau terpengaruh. Itu juga semestinya dalam batas logika akan mempengaruhi imunitas kan. ya. Nah, mungkin saya mau coba tanya Anda, ini ke depannya gimana nih? Apa yang kita harus antisipasi secara umum untuk masyarakat luas di dunia? Mhm. Kedua, apa yang kita harus antisipasi di kalangan masyarakat luas di Indonesia terkait Oke, COVID ini atau COVID-19? ya. Em, betul Pak, karena kita tidak tahu virus ini sebenarnya kita bisa hilangkan dari muka bumi ini atau tidak. Apakah akan sama seperti influenza? Artinya kita mau tidak mau harus hidup dengan virus itu ya Pak untuk kedepannya. Eh, yang harus diantisipasi adalah ketika kita memiliki ternyata virus ini tidak bisa dihilangkan dari muka bumi, kita harus paham bahwa seperti influenza itu bisa terjadi semacam spike atau outbreak suatu waktu. Dan Siap. kita juga harus punya data surveillance yang sangat kuat, Pak. Jangan sampai si virus ini dia ternyata dorman atau mungkin ternyata dia berhasil lagi beradaptasi sehingga dihasilkan varian-varian yang lebih berbahaya seperti itu, Pak. Jadi mau tidak mau ke depannya kita harus memperkuat surveillance kita, Pak, baik itu eh, memantau mutasi dari virus ini menyebabkan varian-varian, kemudian juga regularly checking if the vaccine still effective or not. Di satu sisi juga manusia masyarakat Indonesia sekarang ke depannya harus lebih aware dengan probabilitas akan adanya pandemik-pandemik yang lain. Karena kan Ya, kalau saya melihat banyaknya munculnya pandemik seperti contohnya SARS Corona 2 ini karena kita siap. lebih apa ya? Kita tuh kontak dengan wildlife itu sekarang tuh zaman sekarang lebih lebih erat, Pak. Mm-mm. Artinya wildlife itu seperti ya animal wild kayak seperti kelelawar yang tinggal di gua Ya. atau mungkin animal lainnya, mereka kan reservoir juga Pak untuk virus-virus yang manusia itu nggak pernah terpapar sebelumnya. Kalau Mm. manusia itu tidak pernah terpapar sebelumnya, artinya kita nggak punya antibody, and at some point when the virus jump from animal to human, kita kenal istilahnya zoonosis, ya Ya. outbreak seperti inilah yang terjadi Pak. Mm. Jadi untuk mencegah pandemik selanjutnya ya kita harus surveillance Pak, surveillance-nya diperkuat. Kemudian untuk bisa setidaknya exit sekarang dari COVID-19 ini yaitu Pak tingkat vaksinasinya, coverage-nya harus ditingkatkan. Ya. Jadi the moral of the story penting sekali lah untuk masyarakat luas itu divaksin atau divaksinasi secepat Ya, mungkin kan. ya betul Apapun Pak. vaksinnya, mau Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, Pfizer ataupun Moderna atau Ya, Johnson Johnson. Ya, ya, tinggal nanti ya balik lagi ke poin yang tadi yang kita diskusiin terkait dengan kemampuan atau affordability ya. dan reachability juga. Ya. Oke, saya mau ngobrol dikit nih. Kita Ya. mulai ke masa depan deh, ya. Eh, Ya, Pak. ini menarik sekali. Apa kalau kita baca bukunya The Kraken Creation oleh Jennifer Doudna, ini kan CRISPR kan. Ya, Eh, itu sangat fascinating. Gimana itu bisa menopang kemampuan manusia untuk bisa mengobati diri dari chronic diseases, mhm, termasuk sickle cell, termasuk pediatric blindness, termasuk macam-macam lah. ya, Eh, Ini kan yang sering didiskursuskan adalah sejauh mana nih kita mau melakukan hal-hal seperti itu, apakah itu hanya sebatas terapi atau bisa sejauh augmentasi. ya. Anda kan penggemar X-Men nih. Nah,
Gimana Indra, pandangan Anda mengenai CRISPR? Karena ini juga agak-agak nyambung kan dengan molecular biology, dan Iya, Jennifer itu kan ya she is a fantastic itulah iya, molecular biologist, chemist dan segalanya. iya. Eh, Wah, menarik Pak pertanyaannya. Ya Saya kita kita percaya boleh Pak. dong berhayal mengenai masa depan sekarang. Ya Pak, betul Pak. Saya percaya sih Pak, kalau teknologi itu selalu punya dua mata sisi ya Pak. Dua mata Hmm, sisi pedang. It can gives us benefit, but also it can be semacam apa? eh, ancaman bagi kedepannya. Ya katakanlah nuclear technology, it can be weapon or it can be a source of new energy kan Pak, seperti itu. Nah, ya, sama seperti CRISPR, saya juga percaya bahwa CRISPR ini punya dua sifat tersebut. Di satu sisi dia itu seperti cutting edge teknologi Pak. Kalau kita baca buku kan, kalau kita pengen jumping ke halaman berikutnya, kita tinggal lipat ya Pak. Jadi gampang. Oh, kita siap. pengen lipat ke situ. Nah, ya betul. Eh, Dulu itu teknologi modifikasi genetik itu sangat mahal dan take a long time. Dengan CRISPR ini kita bisa hitungan hari dan semua orang bisa melakukannya. Seperti itu Pak, bahkan mahasiswa undergrad itu bisa melakukannya. Iya. Nah, Anak SMA eh juga udah saya dengar. iya, ya betul Pak. Karena kan itu kita tinggal desain semacam markernya, beli Iya, enzim, campur-campur, betul. oke, jadi. Nah, cuman Kan cuma aplikasinya ada juga 4 huruf aja kan, C, A, G, T. betul Tinggal Pak, diedit betul. aja. Mau Betul, tinggal diedit mancung, mau kombinasinya. tinggi, mau IQ-nya naik, mau turun. Ya, betul Pak. Sorry, sorry. Setuju. Silakan, silakan. Terusin, terusin. Setuju, Nah, setuju. gimana? Ya, jadi di satu poin kita apa benefitnya itu foreseeable gitu Pak. Oke, kita bisa mengedit penyakit-penyakit genetis seperti sklerosis misalnya. Kita Siap. bisa perbaiki si sklerosis itu atau seperti contoh saintis yang di Cina mereka mengedit baby untuk bisa dia resisten terhadap HIV karena orang tuanya kan HIV positif. Ketika punya anak, anaknya pengen dia bisa resisten terhadap HIV. It's a foreseeable application. Cuman masalahnya we need the control juga Pak karena uh, untuk mengedit genom kemampuan kita pengetahuan kita untuk melihat korelasinya dengan sistem di dalam tubuh kita itu masih masih samar, Pak. Jadi oke, katakanlah bayi tadi itu disintetik di di edit genomnya dia bisa resisten. Tetapi kita tidak tahu ketika nanti apa proses perkembangan bayi itu ternyata ada bagian yang justru menjadi berdampak negatif terhadap perkembangan bayi tersebut. Nah, ini kemampuan yang sampai sekarang kita masih samar, pengetahuan yang kita masih Ya. samar. Nah, saya paham bahwa kemajuan teknologi molekuler ini bakal inevitable Pak. Suatu saat kita bakal reach point di mana CRISPR ini layak apa masif digunakan di manusia. Cuman yang saya khawatirkan adalah perkembangan dari policy itu tidak berjalan secepat dengan Ya. kemajuan Ya, teknologi. sepadan. Mm-mm. Iya, betul Pak. Mm-mm. Teknologi melaju secara eksponensial ya Pak. Meanwhile, Ya. kebijakan policy itu Linear. linear. Jadi saya khawatirnya itulah tadi banyak orang memanfaatkan eh, teknologi ini justru ke arah yang lebih negatif. Misalnya katakanlah eugenik Pak. Kalau dulu waktu Iya. waktu zamannya Ya. zamannya You know. Holocaust, ya Aduh. dibilang bahwa ras tertentu itu lebih baik, akhirnya Hmm. ras yang lain itu disingkirkan. Nah, mungkin itu juga perlu kita waspadai seperti itu Pak. But at some point, I believe that technology will give us more benefit instead of uh, the Ya. kekurangan negatif hal. Tapi begini loh Indra, kalau anak kita atau anak seseorang itu kena pediatric blindness, Mhm. kebutaan pediatris, atau kena sickle cell disease, Mhm. saya rasa masih dalam batas logika, etika, moral, moralitas. Untuk itu bisa disembuhkan kan? Ya, setuju Pak. Ya kan? Tapi Ya, kalau ya, kita pengen masa depan kita itu matanya tuh lebih biru,
Ya. Apakah itu therapeutic atau itu augmenting? Ya. Saya saya bukan pakarnya, tapi kalau menurut saya Ya. itu harus didiskursuskan dengan Ya, pakar. betul. Ya. Pakar moral, moralitas, pakar religi, pakar sosial, pakar budaya, pakar ekonomi, pakar macam-macam Ya. lah. Iya kan? Nah, Setuju, itu Pak. harus Setuju, Pak. dibentuk suatu konsensus. Ya. Tapi saya rasa ya Indonesia masih jauh lah secara saintifik, ya Ya. kan, untuk mencapai titik seperti itu. Mhm. Tapi saya melihat ya negara-negara tetangga kita dan negara-negara maju itu sudah jauh lebih sophisticated, Ya. ya kan, dalam pengetahuannya. Nah, ini gimana supaya kita bisa catch up, gimana supaya kita bisa lebih cerdas, lebih cepat daripada kalau kita ngikutin pace yang ada sekarang, ya kan? Gimana Ya. supaya ada puluhan ribu indera, ya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Nggak Setuju. banyak loh orang yang bisa menyelesaikan program di ITB S1, S2 dalam 4 tahun, bisa diterima di University of Oxford, bisa menjadi bagian dari ilmuwan yang menemukan sesuatu yang sangat game changing. Nah, itu gimana supaya bisa di scale up? Oke. Gimana Indra? How Aduh, would you write the next chapter? itu pertanyaan yang menantang, Pak. Oke, mungkin saya belajar dari pengalaman sini ya, Pak. Kalau we can't as Indonesian ya, Pak, as Indonesian kita tahu kapabilitas kita seperti apa di negara masing-masing, Ya, institusi kita di masing-masing gimana. We can't catch up with the current pace. Jadi ya, kita kalau dengan kondisi sekarang berjuang sendiri-sendiri, kita nggak bisa tuh mengejar pace yang udah ada. But we can collaborate. Jadi tren sekarang itu di institusi-institusi besar yang maju dengan adanya data sharing itu hmm, justru mengekskalasi progres dari masing-masing institusi, Pak. Jadi the only change that we get as an Indonesian adalah kita kolaborasi dengan institusi luar ya, yang lebih advance. Karena uh, big institution itu juga sebenarnya mereka butuh butuh help gitu ya Pak, butuh bantuan ya, dan tidak semua resource mereka punya, tapi institusi lain itu mereka punya. Makanya mereka memiliki sekarang ada yang namanya data sharing. Contohnya hmm, untuk yang COVID trial ini juga kita trials dengan Imperial College misalnya untuk bisa karena Imperial College juga punya teknologi RNA, gimana kalau kita mix and match dengan mRNA gitu, dan kita sharing data-datanya juga seperti itu. Justru dengan adanya data sharing itu kita bisa lebih mengejar dengan lebih cepat kemajuan-kemajuan teknologi di institusi lain seperti itu, Pak. ya, Nah, mungkin ini kesempatan besar bagi Indonesia karena Indonesia ini sekarang sudah banyak mengirimkan diasporanya keluar, Pak. Nah, siap. eh, ini pertanyaan menarik, Pak. Banyak orang yang bilang, kapan kamu pulang ke Indonesia? Ayo kembangkan kamu teknologi di Indonesia seperti itu. Hmm. Justru saya melihatnya mungkin ini unpopular opinion ya Pak. Justru I think I'm in your diaspora camp. ya Pak, I know what setuju you're kan? gonna say. Iya. Ya, silakan, Ya. silakan disampaikan dulu. Nanti saya akan Jus- serukan. Justru kalau kita mau catch up dengan hanya sendiri di dalam negeri, we will never get at the some point at the same time with any other institution di luar Siap, negeri. Justru kita siap. harus mulai bridging koneksi antara institusi di luar dengan yang ada institusi di Indonesia. Kan Indonesia Betul. terkenal Pak, terkenal dengan kalau saya baca di Twitter, Indonesia tuh kuat kemampuan orang dalamnya Pak. Nah, hebat kemampuan orang dalamnya. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan titel tersebut Iya, untuk kita menjadi perwakilan diaspora di luar negeri iya, ketika institusi ini ingin kerjasama, kita menjadi orang dalam bagi institusi di luar iya. negeri itu untuk kerjasama dengan Indonesia. That's what I think gitu Pak. Karena banyak Saya, sebenarnya dia, ya, betul. Silakan, silakan. Terusin. ya, karena saya lihat banyak sih diaspora yang sekarang sudah punya established lab di UK. Mereka Iya. ada yang buat semacam eh, apa hub research center untuk cancer antara Nottingham dengan Hmm, dengan Indonesia. Ada namanya Mbak Santi Kwan kalau nggak salah di ya, Nottingham. Ada juga Mas Bagus yang dia mempromot Indonesia in different perspektif. Kan kalau Indonesia di luar negeri itu terkenalnya dengan food tourism, which is it's ya, good, but we also can be known as
Indonesia punya sumber daya Saintis. alam, sumber daya manusia, saintis yang juga Mm-mm. capable seperti itu, Pak. Mm-mm. Betul. Gini, saya ada dua observasi. Yang pertama, dulu tuh di tahun 80-an ada film namanya Field of Dreams. Mhm. Itu ada pepatah yang nempel di kepala saya. If you build it, they shall come. Ini mengenai seorang yang romantis dengan pemain-pemain baseball yang Mhm. legendaris, ya kan? Tapi dia tinggal di suatu farm di Amerika Serikat. Dia membangun lapangan baseball yang keren banget. Mhm. Saking kerennya, pemain-pemain legendaris tersebut pada datang, ya Mhm. kan? Ya. Nah itu the onus is upon us Indonesians untuk membangun sarananya. Dan Mhm. sekarang candidly sarananya mungkin belum semapan seperti apa yang ada di University of Oxford, ya kan? Ya. It will Ya. take time. Ya. Nah, selama ini belum semapan apa yang Anda saksikan di University of Oxford, ya mendingan Anda di Oxford aja dulu, ya kan? Itu komentar saya yang pertama. Kedua, Ya. saya melihat ke depan itu dalam konteks sains ya, itu semakin banyak hal-hal tuh akan semakin open source. Jadinya itu lebih membuahkan demokratisasi ilmu, ya kan? Ya. Ya. Dan semakin Anda tetap berada di Oxford untuk menggali ilmu sedalam mungkin, semakin lebih mudah untuk Anda mendemokratisasikan ilmu tersebut untuk teman-teman di Indonesia daripada kalau Anda balik ke Bandung atau ke Jakarta, Ya. ya kan? Setuju. Nah itu jadinya ya saya sih ngelihatnya dari dua sudut pandang tersebut. Dan Ya. ujung-ujungnya in the long run, you're actually going to make a much greater contribution Ya. untuk Indonesia dan teman-teman di Indonesia ke depan dengan tetap di sana untuk sementara, galilah ilmu sedalam, selebar, sebanyak mungkin. Ya. Iya kan? Ya, Pak. Setuju. Nah, Kita satu sorry. frekuensi, Pak. Iya, saya juga dulu sempat ngalamin lah. Saya cukup lama di luar, tapi akhirnya juga begitu saya lihat semakin mapan di sini, akhirnya saya termagnetisasi, tertarik untuk balik dan untuk berkontribusi. Dan it Ya. will happen to you, it will happen to Karina, it will happen to all the others yang berada di apakah di Inggris atau di negara-negara lain. Diaspora kita tuh saya rasa sangat memiliki nasionalisme yang nggak bisa di underestimate. Ya. Nah, balik ke kode genetika kita nih, genom kita kan terdiri dari anggaplah 21 sampai 24 ribu gene, Mhm. Ya. ya kan? Ini temptation untuk mengrekayasa salah satu dari 4 huruf. Ini kan mudah sekali Ya. dan tinggi sekali kan. Ya. Nah, apa yang bisa dibina, dipupuk, dirawat ke depan supaya temptation-temptation seperti itu tersalur Mhm. secara bijaksana. Ya. Gimana menurut Em, Anda ini? ya, Pak. Advance teknologi itu tujuannya untuk mempermudah ya, Pak, mempermudah hidup. Siap. eh eh, Pasti para saintis juga banyak yang melihat bahwa it's 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 interesting to edit anything in our genome, but the problem is karena tubuh kita tuh bukan bukan suatu bagian-bagian tubuh kita tuh tidak bekerja sendiri ya Pak, dia connect dengan yang lainnya, kita istilahnya sistem biologi. Nah, as long as we do it for human good, itu adalah justifikasi yang penting. Karena ketika kita mengedit sesuatu, itu kita harus berpikir, ini tujuannya untuk apa? For the good of human sake atau for just curiosity. Nah, sebenarnya Siap. tidak ada salahnya dengan untuk curiosity, tapi ada satu yang harus dipertimbangkan untuk lebih bijak. Apa yang akan terjadi kalau misalnya editing genome ini gagal, misalnya katakanlah apa mitigasinya? Karena kan live itu antara taking a risk, tapi kita juga harus punya mitigasi gitu ya Pak. Makanya kita bisa maju. Nah, eh,
itu kita bisa pupuk Pak ke para saintis bahwa Hmm. teknologi itu sangat advance, kita tidak ada salahnya eksplor lebih jauh. Tapi juga kita perlu ingat bahwa eh, apa yang kita lakukan sekarang itu for for the good of human sake gitu Pak, maksudnya seperti itu. Ya. Ya. Oke, where do you see Indonesia 2045? Usia Anda udah 54 tahun dari sisi molecular biology. Ya, saya melihat 2045 Indonesia will be uh, as advanced as, ini mungkin klise ya Pak, Silicon Valley. Ya, Amin. di mana saya melihat sih dengan banyaknya startup yang sekarang mulai dari teknologi, katakanlah Nusantik atau Nala Genetics, yang saya sangat appreciate sekali, Siap. itu Luar adalah biasa mereka. menjadi role model untuk Hmm. co-founder atau founder-founder selanjutnya untuk bisa bikin startup di Indonesia, Siap. karena the market is in there. Kita punya populasi yang besar, Ya. kita butuh improvement di healthcare. So I think in 2045 banyak orang yang sudah melirik ke situ dan Indonesia will be the next. Ini klise Silicon Valley. Oke. Ya, sorry itu. Terus And probably in saya selalu nanya ke beberapa narasumber, kita udah menang berapa Nobel tuh tahun 2045? uh, Hey, you could be the winner. atau mungkin Bapak di Never Nobel doubt. Never doubt yourself. Gimana? atau mungkin Pak Gita Pak di Nobel Prize for Oh enggak, I would rather humanitarian. interview Nobel Prize winner. Ya, mungkin at some point kita bisa menghasilkan peraih Nobel, Pak. Ketika kita yakin bahwa science itu harus netral, dikembangkan dengan sebagaimana mestinya, tidak diinterference untuk keinginan pribadi atau kelompok. I Iya. think we will reach at some point to that phase. In spite of what we're seeing, kalau menurut saya Indonesia tuh deserves untuk menang Nobel dalam perdamaian, Ya, toleransi, kerukunan. In spite of, ya. ya, Dan coba dilirik dalam konteks apa yang kita sudah lewati selama 2000 tahun terakhir. Sangat peaceful, sangat stabil, relatif ya, ya, dibanding apa yang kita lihat di Eropa selama 100 tahun terakhir. Dibanding ya, apa yang kita lihat di Amerika, Amerika Latin, Afrika. Itu minimum di situlah. Nah, saya selalu berhipotesa bahwasanya peace and stability itu bekal yang paling rudimenter untuk ya, kita melakukan capaian-capaian lain. Syukur-syukur dalam sains dan betul, Pak. teknologi. Iya kan? Ya, setuju, Kalau setuju. gonjang-ganjing terus ya nggak bakal bisa kita berilmu. Ya, Mau di tech kayak, mau di molecular biology kayak fisika atau apapun. Ya kan? ya, Dan gini loh, saya tuh melihat bahwasanya ini kan akhir-akhir ini nih ada banyak sekali sound bites mengenai perusahaan-perusahaan teknologi yang dikenal sekarang di seluruh dunia karena rencananya mereka untuk melakukan IPO, karena rencananya mereka untuk melakukan listing di Amerika Serikat, karena rencananya mereka mau melakukan kombinasi dan segalanya. Nggak tahu gimana sekarang tuh lebih gampang cuap-cuap mengenai Indonesia dalam konteks tech ya ke mhm, teman-teman di luar yang jauh, mhm, apakah mhm, itu di Eropa atau di Amerika, karena udah masuk dalam headline yang mhm. dibaca oleh mereka. Nah ini kalau menurut saya ini adalah awal mula dari super cycle untuk Ya, Indonesia ke ya, depan. Minimum 5-10 tahun ke depan di mana akan terus terjadi disrupsi-disrupsi yang sangat luar biasa. Ya, termasuk tentunya disrupsi terkait dengan apakah itu jasa keuangan, lebih dalam, ya, lebih lebar lagi, ya, dengan pertanian peternakan, ya, tapi dengan kesehatan, we have not even scratched the surface. Ya kan? ya. Dan saya melihat Setuju. justru dengan fenomena atau episode COVID-19 ini, semakin kita menyadari bukan hanya defisiensi, tapi Mhm. semakin menyadari bahwasanya potensi ke depan yang kita bisa lakukan dalam sektor kesehatan ini Mhm. luar biasa. Betul, Pak. Ya kan? What do you think? Ya, setuju, Pak.
Kesehatan itu mungkin bidang yang disrupsinya itu paling sedikit ya Pak, untuk di Indonesia. Di Indonesia atau Tell mungkin me bahkan about belum it. ada. Iya. Heeh. Bahkan belum ada. Katakanlah sistem jaminan kesehatan kita, kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional ya Pak, BPJS, but I think we still can optimize the system itu Pak. Betul. Betul. Itu baru baru masalah sistem, belum ke ngobrol masalah teknologi ya Pak. Siap. Eh, saya yakin bahwa universitas atau lembaga riset kesehatan lainnya di Indonesia, they think about that, but they can't channeling that idea at the moment in Hmm. Indonesia karena mungkin keterbatasan resource, keterbatasan sistem. Betul. That's why dengan kolaborasi mungkin itu salah satu bisa jadi disrupsi yang paling awal mula disrupsi teknologi kesehatan di Indonesia. Katakanlah sekarang saya lihat Nusantik itu mulai engagement ke industri, which is it will bring benefit to both of them, but also to the society. Misalnya Siap. seperti itu, Pak. Siap. Anda, Syarlini, Levi, aduh, tuh sangat telah dan akan terus menjadi inspirasi untuk Amin, Pak. generasi yang muda nih, bukan generasi saya. Oke, ada pesan-pesan terakhir untuk Eh, kita di Indonesia. Mungkin sebelum itu saya ingin tanya dulu, Anda program S3-nya selesai kapan nih kira-kira? saya program saya 44 tahun, sorry Pak, 40 tahun. 4 Ya, tahun. Saya sekarang masuk tahun ketiga, harusnya saya tahun depan itu sudah lulus jika amin, tidak insya ada Allah. extension. Ya. Oke, kita doain selalu. Amin, Oke, Pak. Terima pesan-pesan kasih. apa lagi, Indra, Eh, untuk saya Indonesia ke mungkin depan? pesannya untuk Indonesia ke depan, kita harus tetap percaya diri, Pak. Kemudian untuk bisa keluar dari COVID-19 ini, itu butuh effort dari semua entitas, baik itu individu, pemerintah, swasta, atau lainnya untuk bisa keluar COVID ini dengan raport yang bagus ya, Pak. Apa yang terjadi ke belakang, it should be our gimana ya, Pak? Hal yang harus dipelajari. Jangan sampai, misal katakanlah karena Indonesia sekarang epicentrum pandemik ya Pak. Jangan sampai Siap, munculnya varian baru terus di para pejabat itu kembali mempertanyakan pertanyaan, dengan varian baru ini kita sekarang mesti gimana? Pada harusnya harusnya kita sudah punya sistem yang belajar dari pengalaman tahun lalu, oke, varian baru muncul, kita akan gini 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 tersebut. Kemudian jika kita at some point berhasil keluar dari pandemik ini, apa yang harus kita pelajari biar kita bisa mencegah the next pandemiknya ini, seperti itu sih Pak. Dan jangan lupa untuk masyarakat Indonesia jangan takut divaksin karena that's one tanpa vaksin kita nggak bisa keluar dari pandemik ini, seperti itu Pak. dan vaksin apa saja? Dan vaksin apa saja? Vaksin Iya, yang any terbagus adalah vaccine is yang better than no vaccine. ya, setuju, Pak. Vaksin yang Iya. paling bagus adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi, vaksin apa? Ya, setuju. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak loh, Indra, Sama-sama, Pak. atas Terima kasih, Pak. waktunya. Jaga kesehatan. Amin, Bapak juga, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga sehat selalu Siap, di Indonesia, Pak. siap. Teman-teman, itulah Indra Rudiansyah, ilmuwan dari Indonesia yang berada di University of Oxford. Terima kasih. Inilah Endgame.